Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas kondisi regional saham dan juga ya intinya saham-saham yang berpotensi untuk naik minggu depan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, sekilas tadi regionalnya mendukung dan ada beberapa saham yang saya cek berpotensi untuk naik secara teknikal ya, teman-teman. Namun sebelumnya kita akan tengok dulu untuk kondisi dari IHSG ya, teman-teman. Ya, kondisi IHSG adalah seperti yang ada di gambar nih, teman-teman, di mana di minggu kemarin Jumat yaitu IHSG-nya tetap bisa bertahan di atas 61,8 retracement ya. Di mana ini adalah merupakan supportnya dia, teman-teman. 61,8 retracement merupakan supportnya dia. Memang sempat terkoreksi turun, namun demikian closingnya bisa kembali di atas 6.802. Nah, the next resistance candle terdekat ada di 6.831. Kemudian the next-nya ada di 78 retracement di 6872, teman-teman. 6872. Nah, kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar, yaitu menggunakan Fibonacci yang lebih besar ini, maka ada resistan yang cukup penting di 38 retracement. Kalau bisa melewati sekitar 6872, 38 retracement, maka IHSG akan mencoba untuk testing resistan lagi. Di atasnya ada di kisaran 6965 atau 7000-an, teman-teman. Nah, 7000-an itu penting ya, karena ini adalah merupakan MA200. Kemudian ini juga merupakan angka psikologis 7000 ya, teman-teman. Sehingga apabila IHSG-nya bisa naik di atas 7000, itu tentu akan memberikan ya apa ya istilahnya, support psikologis lah begitu. Artinya, oh ini 7000 angka psikologinya bisa dilewati kok. Angka cantik kira-kira begitu. Ya, kita nantikan aja pergerakannya karena saat ini kalau kita lihat sebenarnya kondisi regionalnya mendukung, teman-teman ya. Kondisi regionalnya mendukung. Kita bisa lihat world marketnya ya. Ini tadi malam tanggal 3 ya. Tanggal 31-an lah. Amerika seperti ini, tapi untuk update-nya saya akan bawa teman-teman ke sini, ke Chrome aja. Google Chrome, kita akan lihat kondisi bursa Amerika kemarin, teman-teman. Di mana Amerika naik 1,2 Dow Jones-nya, kemudian Nasdaq-nya naik juga sekitar 1,68 hampir 2, kemudian S&P 500 ini cek dulu tanggalnya 31 Maret. Naiknya juga hampir 1,5%, 1,44 untuk Asia kemarin Jumat ini oke aja ya, oke begitu. Eropanya juga closingnya juga masih naik. Jadi secara umum memang kondisi regional mendukung ya. Apakah bursa kita untuk hari Senin ini bisa naik? Karena biasanya kalau kondisi regional-regional mendukung, kemudian hal-hal yang lainnya mendukung, semesta mendukung, kira-kira begitu. Senin adalah hari yang baik untuk saham untuk naik, teman-teman. Kira-kira begitu. Nah, terus kemudian kita juga lihat indikator yang lain, teman-teman. Indikator yang lain, dolar indeksnya cenderung turun. Biasanya ketika dolar indeksnya cenderung turun, maka ini adalah merupakan waktu yang tepat bursa saham untuk naik. Kemudian kita lihat VIX atau kecemasan pasar, Fear and Greed Gods. Kita bisa melihat bahwa Fear and Greed Gods saat ini sedang turun. Artinya kondisi marketnya sedang aman-aman aja ya, tidak ada kecemasan berlebihan ya. Terus kemudian kita lihat juga untuk TRJ Thomson Reuters Commodity Index ya, teman-teman. Ini bisa mengindikasikan adalah adanya harga komoditas yang naik. Coba kita lihat apakah ada yang demikian. Kita lihat untuk crude oil memang dia ada potensi kenaikan sekarang di 76 kisarannya. Untuk coal masih sama, masih turun. Untuk natural gasnya masih turun. Untuk emas, teman-teman, ini masih bercokol di kisaran 1970 per troy ounce. Untuk palm oil sedikit ada kenaikan, namun sepertinya terhambat oleh resistan. Sedangkan yang masih naik dalam
pergerakan naik adalah timah ya, kemudian nikel. Nanti akan kita lihat saham-saham yang terkait ini ya teman-teman, saham-saham yang terkait permetalan. Karena permetalan ini memang di beberapa hari yang lalu memang ada pergerakan naik begitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas ke saham ya teman-teman. Ya teman-teman, saya udah bahas beberapa saham ya. Saya udah bahas beberapa saham yang ya saya perkirakan ini cukup oke lah teknikalnya seperti itu. Yang pertama adalah WINS teman-teman, Wintermar Offshore. Ini sebenarnya saya bahas juga di video-video sebelumnya ya, Wintermar Offshore. Kondisinya adalah begini, teman-teman bisa melihat bahwa akhirnya untuk Wintermar Offshore ini bisa, atau WINS ini bisa melewati resistannya di 38 retracement. Ya, di sini ada resistan dia sebelumnya di 313 dan ternyata dia bisa melewatinya. Namun demikian ada resistan candle sebelumnya 326, ternyata masih belum mampu. Walaupun pergerakan dari WINS ini kemarin sudah hampir sampai di targetnya terdekatnya di 50 retracement. Nah, kita tinggal melihat teman-teman apakah hari Senin untuk resistan 326 dan juga resistan 50 retracement 338 bisa dilalui oleh WINS. Kita lihat dulu untuk kondisi volumenya dari WINS ya. Apakah kenaikan WINS kemarin didorong oleh volume? Kita bisa lihat di daily teman-teman, di daily chartnya ya volumenya besar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih perhatikan untuk hari Senin ini apakah cukup ada energi bagi WINS ini untuk naik lebih lanjut, mengingat hari Jumat kemarin terjadi spike volume yang tinggi sekali teman-teman. Nah, terus kemudian untuk kondisi asingnya ya saya hanya bisa sampaikan bahwa kondisi asing masih net sell untuk WINS teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan cek secara momentum ya. Momentum dari WINS. Momentumnya kalau di sini ini SSIA ya, salah teman-teman. Ya, ini terjadi lonjakan volume. Namun demikian memang lonjakannya belum sangat-sangat besar bila dibanding dengan kondisi yang ada di sini, sehingga indikatornya belum tertrigger untuk loncat ya teman-teman. Namun demikian ini adalah merupakan awal dari pergerakan ya. Setiap pergerakan selalu diawali oleh spike volume. Kita bisa lihat dulu menggunakan ADX. ADX-nya udah saya mesti cek lagi sekarang, nggak bisa otomatis. ADX-nya sudah mulai bagus dari tanggal 28. Arahnya sudah benar. Trennya juga sudah mengalami penguatan teman-teman ya. Ya teman-teman, berikutnya adalah mungkin agak acak ya, tapi nggak apa-apa, saya kasih timestamp kok. Berikutnya adalah ADMR ya. ADMR terkait mineral, logam. Seperti yang saya sampaikan tadi, saham-saham terkait metal memang ada geliat begitu. Nah, ini pun terjadi di ADMR ya. Adaro Minerals, teman-teman bisa breakout dari 1235 ya, bisa breakout dari sekumpulan candlestick di 1235. Akhirnya dia bisa sampai di resistan berikutnya di 1295. Nah, karena dia udah bisa sampai di resistan itu, teman-teman, maka resistan sekarang menjadi support ya. Untuk next resistan berikutnya ada di 1394 ya. Kita sekarang lihat dulu untuk pergerakan volumenya dari ADMR. Asingnya banyak masuk ya. Kemudian luar biasa terjadi spike volume. Nah, teman-teman bisa tandain ya, yang terjadi spike tadi adalah WINS, kemudian ADMR ya. Saya rasa ini perlu teman-teman perhatikan karena terjadi spike volume yang besar. Kita cek dulu secara indikator, saya mesti ganti ya. Ini ADMR yang kedua. DMR sudah mulai oke sebenarnya untuk arah trennya dari tanggal 28 ya. Kemudian kalau dari momentumnya saya mesti rubah lagi nih. Sekarang kok nggak bisa otomatis. Momentumnya menuju ke atas 100. Jadi ini niat ya. Pergerakannya niat. Terus kemudian untuk MACD-nya juga sudah di atas 0. Sudah bagus ya.
Kemudian saham MBSS teman-teman, masuk scanner saya, tapi coba akan saya analisa apakah ada potensi ya. Sekarang dari asingnya dulu, volumenya nggak begitu rata ya, ada spike tapi kadang kecil. Nah ini asingnya kecil aja, jadi mungkin priority keberapa gitu aja teman-teman ya, karena tadi masuk scanner saya, tapi nggak apa-apa, tetap kita analisa aja ya, tetap kita analisa pergerakan dari MBSS. Oke ya, dia memang rebound ya, rebound dari dasar setelah beberapa lama turun gitu. Nah untuk itu coba akan saya ukur dulu menggunakan trend base Fibo aja dulu, hampir terjadi breakout ya. Oke, sehingga saya hanya menganalisa dari sini aja teman-teman. Nah ternyata dia kenaikannya kemarin teman-teman sudah sampai di 50 retracement. Jadi ini penting juga karena di 50 retracement ini ternyata kalau kita tarik di sini ada banyak resistan yang dites beberapa kali. Nah, kalau begitu saya langsung saja naikkan targetnya ya. Resistan berikutnya ada di 1160 dan target berikutnya di 1220 ya untuk MBSS. Tadi asingnya udah saya bahas, asingnya mungkin masih belum jelas juga ya. Kemudian kalau secara tren ADX-nya saya mesti ngubah lagi teman-teman, manual benar-benar. Arahnya mulai benar, yaitu birunya mulai nongol, hijaunya mulai nongol. Sayang belum ada tenaga ya, belum ada tenaga untuk naik ya. Yang keempat adalah Medco teman-teman. Medco akhirnya melanjutkan kenaikannya ya. Medco oke, ini saya bahas berulang-ulang, dan Medco sampai di 50 retracement, sehingga di sini saya gambar begini 50 retracement. Kalau besok ada pergerakan volume yang lumayan kenceng, maka dia bisa breakout dari titik itu. Saya coba cari volumenya. Asingnya setelah beberapa renet sell, asingnya kemarin mulai net buy lagi, masih kecil net buy-nya. Coba saya lihat di volumenya, cukup oke sih, cukup oke, di atas rata-rata volumenya ya. Terus kemudian ini 50 retracement-nya yang hijau, kalau dia besok bisa melewatin itu, bisa lewatin kisaran 1020, maka target berikutnya, resistan berikutnya ada di 1075 dan targetnya dia di 1150 teman-teman. Medco oke, menarik ya. Kemudian Breeze teman-teman, Breeze ini yang sempat turun, sempat naik terus turun lagi kemarin. Ternyata hari ini dia, ternyata minggu lalu di akhir minggu kemarin konsolidasi ya teman-teman. Jadi sama, resistan masih 1710, 1750 untuk spike volumenya nggak ada, belum ada. Untuk asingnya setelah net sell kemarin mulai masuk tapi masih sedikit porsinya ya untuk Breeze. Kemudian kondisi dari trennya Breeze bagaimana? Trennya Breeze ini mesti saya ganti dulu. Trennya udah mulai bener ya, karena memang kemarin retracement aja, jadi ini melanjutkan kenaikannya, hanya perlu dorongan volume karena ini mendekati resistan. Satu saham yang ketika naik yang bagus itu adalah harus didukung dorongan volume, dan apabila dia terkonsolidasi maka konsolidasinya biasanya volumenya kecil, tetapi ketika retracement, rebound dari retracementnya pullback lagi ke atas gitu, maksud saya rebound lagi ke atas, maka perlu dorongan volume bagi dia untuk bisa bergerak naik ya teman-teman. Kemudian terkait batubara teman-teman, ada yang masuk scanner saya lagi tadi adalah PTBA ya. PTBA ini ceritanya adalah dia rebound dari retracementnya dia, dan saat ini dia dekat sekali di 4015, dimana 4015 ini adalah merupakan resistan dia yang cukup penting ya teman-teman. Nah terus karena pergerakan dia udah begini, maka perlu saya bikinkan peta gerak dari sejarah pergerakan harga dia ya. Saya ambil dari sini, dari peta gerak harga dia, saya ambil dari sini ya. Oke, saya tarik dulu. Ternyata dia sudah, Fibo yang lama udah bisa kita ambil karena dia sudah bermain lagi di atas 50 retracement. Dia sudah masuk bullish area ya teman-teman, karena di atas MA 200, di atas 50 retracement. Ini bagus, menarik ya, karena dia head to head langsung dengan 4050, di mana itu adalah merupakan
resistan di atas 50 retracement yaitu di 61,8 retracement. Kita lihat dulu untuk asingnya. Asingnya adalah mulai net sell dari hari Jumat kemarin ya. Setelah beberapa hari 1 2 3 4 5 6 7 hari bursa terjadi net sell dan kondisi dorongan volumenya memang belum begitu besar. Tapi sepertinya kalau breakout yang sehat dia akan jebol 4050, maka diperlukan energi dorongan yang kuat dari volume ya teman-teman. Jadi volume kuncinya di sini. Kuncinya selalu volume karena volume itu adalah the real mover atau penggerak yang sebenarnya dari saham ya. Secara pergerakan udah bener arahnya, hanya tinggal perlu dorongan volume saja teman-teman. Kemudian saham properti masuk scanner saya Pakuwon. Nih sekilas secara arah masih belum bener, trennya masih belum kuat Pakuwon. Saya bahas dua ya. Pakuwon SMRA. SMRA juga masih belum bener, masih downtrend. Kemudian kita lihat dulu untuk asingnya. Ini saya acak ya, saya ganti. Asingnya oke, cukup banyak juga untuk Pakuwon. Kemudian SMRA. Asingnya mulai masuk 2 hari setelah beberapa hari melakukan net sell. Coba kita lihat dulu dari polosan dia untuk SMRA sama Pakuwon ya. Nah, Pakuwon dulu. Nah, ini Pakuwon ini sempat break dari support sebelumnya. Kita ukur dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita akan ambil dulu aja teman-teman dari tren yang paling kecil dulu. Ternyata dia berhasil melewati 50-nya di separuh trennya. Ini juga berhasil lewatin 50, jadi tren berikutnya yang kita ambil dari sini Fibo-nya. Nah, resistan berikutnya Pakuwon 458 dekat dengan EMA 200 dan target berikutnya 472 ya teman-teman. Untuk Pakuwon, untuk SMRA sama, jadi kita akan bersihkan dulu ini tentang gerak sebelumnya kita nggak pakai karena dia kan rebound dari low-nya, kita ambil dari sini. Resistannya 540, 560, 50 retracement-nya 580 ya teman-teman untuk SMRA. Nah, kemudian teman-teman adalah ABMM yang sekitar seminggu bahasan yang lalu saya bahas ABMM ya. ABMM memang masih pada saat saya bahas kemarin baru sekitar satu candle mendekati resistan, ternyata dia berhasil melewati ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita coba cari untuk Fibo-nya teman-teman ya. Kita coba cari untuk Fibo-nya dulu, trend base kita tarik dulu. Nah, ini sebenarnya sudah valid untuk kita gunain trend base Fibo yang ini dalam tren yang lebih besar. Kemudian kita tarik begini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa resistan di 3080 kemarin berhasil konsolidasi sebentar baru kemudian rebound ya. Karena ini dekat juga dengan EMA 200 di mana hari Jumat kemarin kenaikannya itu pas di EMA 200-nya teman-teman. Berikutnya ada resistan minor di 3282, 3300 begitu, kemudian 3365 dan 38 retracement-nya 3430 untuk ABMM ya. Kita lihat dulu untuk spike volume apakah ada. Tidak ada terjadi spike volume tapi volumenya adalah di atas rata-rata ya. Untuk asingnya terjadi asing net buy yang signifikan dibanding beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk ADX-nya dari ABMM. ADX-nya udah mulai bener, trennya udah mulai bener juga ya. Birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol karena merahnya tertutup oleh biru sehingga tidak kelihatan teman-teman. Berikutnya adalah saham Sido ya. Sido ini adalah rebound dari retracement, secara tren masih lemah ya karena birunya belum nongol, jadi trennya masih lemah. Kenapa trennya lemah? Apakah ini karena volumenya masih kecil? Coba kita lihat. Asingnya masuk besar ya untuk hari Jumat kemarin. Volumenya juga di atas rata-rata ya, tapi tidak terjadi spike, hanya di atas rata saja. Untuk Sido karena dia rebound dari retracement. Untuk resistan dia selanjutnya ada sih minor teman-teman, kecil-kecil di resistan candlenya, tapi kalau untuk resistan di atasnya adalah di sekitar 917 untuk Sido ya teman-teman.
Ini juga saya bahas dari awal bahwa saham ini pelan-pelan naik setelah turun dalam ya. Setelah turun cukup dalam dan cukup lama. Akhirnya dia naik. Baik teman-teman, demikian bahasan dari saya ya. Kalau yang udah saya bahas tadi bahwa regional mendukung, Amerika mendukung, Asia mendukung, Eropanya juga cukup mendukung ya. Terus kemudian saham-saham yang saya bahas tadi juga secara teknikalnya cukup bagus. Nah, namun untuk minggu besok itu ada berita yang mungkin teman-teman bisa perhatikan adalah rilis data inflasi ya. Rilis data inflasi Indonesia, kita lihat seperti ini ya. Di mana tanggal 3 ya, tanggal 3 itu ada diumumkan tingkat inflasi tahunan, bulanan dan inti. Kalau di sini untuk kesepakatannya adalah 5,2 untuk inflasi tahunan, sebelumnya 5,47. Jadi kesepakatannya adalah lebih kecil dari sebelumnya. Nggak tahu realisasinya nanti seperti apa. Untuk inflasi bulanan ini malah diprediksi lebih tinggi. Kemudian untuk inflasi inti diperkirakan masih dalam rentang yang sama. Ya kira-kira begitu teman-teman. Apakah saham-saham yang saya bahas tadi ada potensi kenaikan untuk hari Senin? Kita lihat saja. Oke, demikian dari saya. Bahasan saham kali ini untuk besok tanggal 3 April 2023. Besar harapan saya video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.